Sering pusing nggak sih kalau ketemu perkalian pecahan? Mungkin pas lagi coba resep baru atau pas ngerjain tugas. Tenang, hari ini kita bakal bedah tuntas soal ini. Nggak perlu hafalan rumus yang bikin pusing, karena kita akan pakai cara yang visual dan gampang banget dimengerti. Jadi kamu bakal bener-bener ngeliat gimana cara kerjanya. Oke, kita langsung aja ya. Mulai dengan sebuah teka-teki. Bayangin ada anak namanya Agam. Dia lagi siram-siram kebun. Satu ember kecil air itu bisa nyiram area seluas 3/5 meter persegi. Nah, pertanyaannya simpel banget. Kalau Agam pakai kali 2 ember, berapa luas total yang bisa dia siram? Yuk, kita bantu Agam pecahin masalah ini bareng-barang, langkah demi langkah. Sebelum ke yang ribet, kita pemanasan dulu deh pakai bilangan bulat. Misalkan ada ember besar, yang sekali siram bisa buat 2 meter persegi. Kalau ada 5 ember besar, ya tinggal dikali aja kan. 5 dikali 2, dapatnya 10 meter persegi. Gampang kan? Nah, logika yang sama persis ini bakal kita pakai nanti. Nah, ini dia nih, inti masalahnya. Bukan lagi bilangan bulat biasa, tapi bilangan bulat dikali pecahan. Gimana caranya kita ngitung 2 ember kecil yang masing-masingnya itu 3/5 meter persegi? Ini dia tantangan kita yang sebenarnya. Oke, sekarang lupain dulu angkanya sejenak. Kita bakal coba lihat masalah ini pakai gambar biar lebih kebayang. Coba deh, ikutin langkah-langkah di layar ini. Bayangin satu kotak utuh itu 1 meter persegi. Terus kita bagi jadi 5 bagian sama besar. Untuk ember pertama, kita warnain 3 bagian. Itu dia 3/5. Terus, buat ember kedua, kita warnain lagi 3 bagian tambahan. Coba hitung deh, total ada berapa bagian yang sekarang kuwarnain? Betul, ada 6. Jadi kita punya 6 bagian per 5. Dan ini dia jawabannya, 6/5 meter persegi. Tuh kan, kalau kita lihat pakai gambar gini, jadi jelas banget hasilnya. Nggak ada lagi kira-kira. Jadi, yang barusan kita lakuin pakai gambar itu sebenarnya apa sih? Gampangnya, itu cuma penjumlahan berulang. Mengalihkan 2 dengan 3/5 itu ya sama aja kayak kita nambahin 3/5 plus 3/5. Paham konsep ini aja udah kunci banget. Dan tentu aja, matematika itu punya cara yang lebih cepat dan elegan buat ini. Aturannya simpel banget. Kalikan aja bilangan bulatnya, yaitu 2, sama angka yang di atas atau pembilangnya, yaitu 3. Penyebutnya yang di bawah, biarin aja. Jadi 2 dikali 3 itu 6. Hasilnya 6/5. Sama persis kan sama yang digambar tadi? Oke, satu masalah udah beres. Sekarang gimana kalau situasinya dibalik? Coba kita lihat di teka-teki berikutnya soal pohon mangga, apakah aturannya masih sama? Oke, teka-teki kedua. Agam punya 15 pohon mangga, dan kita dikasih tahu kalau 2/3 dari 15 pohon itu jenisnya mana lagi. Nah, kata kuncinya di sini adalah dari. Dalam matematika, kalau kamu lihat kata dari, itu sering banget artinya perkalian. Jadi intinya, kita disuruh cari hasil dari 2/3 dikali 15. Gimana cara bayanginnya? Gini, pertama, kita bagi dulu ke-15 pohon itu jadi 3 kelompok yang sama rata. Kelihatan kan? Tiap kelompok isinya 5 pohon. Nah, karena kita mau cari 2/3, ya udah kita tinggal ambil 2 kelompok dari 3 kelompok itu. 2 kelompok yang isinya masing-masing 5 pohon, totalnya jadi 10 pohon. Dan dapat deh jawabannya, 10 pohon. Jadi Agam punya 10 pohon mangga mana lagi? Tuh kan, kalau dipecah-pecah kayak gini, masalah yang kelihatannya rumit jadi gampang banget. Sekarang kita lihat rumusnya. Coba perhatiin deh. Loh, tunggu dulu. Ini rumusnya kan sama persis kayak yang tadi. Kita kalikan pembilang, yaitu 2, dengan bilangan bulatnya 15. Dapatnya 30. Terus kita bagi sama penyebutnya, yaitu 3. 30 dibagi 3, ya 10. Hasilnya sama lagi. Oke, sekarang waktunya kita tarik benang merah dari semua ini. Coba kita lihat lagi 2 masalah tadi. Yang pertama soal kebun, itu kan intinya penjumlahan berulang. 2 dikali 3/5. Yang satu lagi soal pohon, itu tentang nyari sebagian dari total 2/3 dari 15. Ceritanya beda, tapi coba lihat deh matematikanya. Ternyata sama persis. Nah, ini dia intinya. Nggak peduli urutannya, mau kamu nulisnya 2 dikali 3/5 atau 2/3 dikali 15, cara ngitungnya itu sama aja. Ini konsep yang penting banget dalam matematika. Jadi aturan yang perlu kamu ingat cuma satu ini aja. Kalau mau ngalihin bilangan bulat sama pecahan, tinggal kalikan aja bilangan bulatnya sama angka yang di atas alias pembilangnya. Angka yang di bawah, penyebutnya, biarin aja, jangan diubah. Udah sesimpel itu. Oke, sebelum kita selesai, ada satu pertanyaan buat direnungin. Kita kan sering mikir ya, kalau perkalian itu hasilnya pasti jadi lebih besar.
Tapi, apa itu selalu benar kalau ada pecahannya? Coba ingat-ingat lagi soal kebun tadi deh. Jawabannya kan 6/5. Itu lebih besar dari 1 loh. Kok bisa ya? Padahal kita ngaliinnya sama pecahan. Nah, coba deh kamu pikirin. Makasih udah nyimak.